Selamat datang dan jumpa kembali di cerita Mbak Kyujiem. Pernahkah kamu melihat sebuah kesetiaan dilemparkan ke tanah seperti sampah? Hanya karena dianggap miskin dan tidak punya kekuasaan? Di bawah kilau lampu kristal yang megah, seorang suami tega membuang istrinya demi mengejar tahta dan wanita yang dia sebut bos besar. Namun, mereka lupa bahwa takdir bukanlah milik manusia yang tamak, dan roda kehidupan selalu berputar dalam kesunyian. Saat kaki yang terluka ini melangkah masuk ruang resepsi mereka, sang pengantin wanita yang agung justru turun dari pelaminan dan menunduk khidmat, meluruhkan semua kesombongan yang baru saja mereka bangun. Siapakah sebenarnya sosok istri yang terbuang ini? Hingga sang direktur utama pun harus bersujud di hadapannya? Dan rahasia besar apa yang terkunci di balik air mata seorang ibu mertua yang justru memilih berpihak pada menantunya? Tarik napas dalam-dalam. Bersiaplah menyaksikan bagaimana sebuah kesabaran yang teraniaya menjelma menjadi resolusi paling elegan yang takkan pernah mereka lupakan sepanjang hayat. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa. Semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar. Serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Lampu kristal di aula hotel berbintang 5 itu bersinar sangat terang, memantulkan kemewahan yang malam itu terasa begitu mencekam bagi sebagian orang. Denny berdiri membeku di atas pelaminan megah dengan setelan jas hitam terbaiknya, didampingi oleh Kiko dan Lena yang sejak tadi tersenyum pongah ke arah para tamu undangan kelas atas. Di samping Denny, Vivin tampil memukau dengan gaun pengantin putih bertahtakan payet kristal, memancarkan aura sebagai seorang direktur utama yang biasa memimpin ribuan karyawan di perusahaan kosmetik terbesar di kota ini. Detik itu harusnya menjadi puncak kemenangan bagi Denny yang berhasil menyingkirkan istri lamanya demi menikahi sang bos besar. Namun, suasana yang semula penuh tawa tiba-tiba hening ketika pintu besar aula terbuka lebar. Sinta melangkah masuk dengan sangat tenang tanpa riasan berlebihan, hanya mengenakan kebaya polos berwarna abu-abu yang sangat sederhana. Di sebelahnya, Ibu Fatma berjalan dengan dagu tegak, menggandeng lengan mantan menantunya itu dengan penuh rasa bangga, sama sekali tidak menoleh ke arah Denny yang merupakan anak kandungnya sendiri. Kiko yang melihat kedatangan mereka langsung berbisik ketus kepada Lena untuk bersiap memanggil petugas keamanan agar mengusir wanita miskin itu dari pesta. Denny sendiri merasakan rahangnya menggembung, merasa dipermalukan karena mengira mantan istrinya datang untuk mengemis belas kasihan atau membuat ringkasan di hari bahagianya. Dia melangkah maju satu langkah, bersiap melontarkan kata-kata makian yang sudah tertahan di tenggorokannya. Langkah Denny terhenti seketika saat Vivin justru melepaskan gandengan tangannya dengan terburu-buru, bahkan hampir menutupi gaunnya sendiri karena berjalan terlalu cepat turun dari pelaminan. Wajah Vivin yang semula angkuh tiba-tiba berubah pucat pasi, dipenuhi rasa panik dan rasa hormat yang sangat luar biasa saat mendekati Sinta. Di hadapan ratusan pasang mata tamu undangan yang terhormat, sang direktur utama itu membungkukkan badannya dengan sangat dalam, meraih tangan Sinta, lalu menciumnya dengan hikmat. Suatu kehormatan besar bagi saya karena ibu berkenan hadir di sini, ucap Vivin dengan suara yang bergetar menahan rasa takut sekaligus takjub. Kata-kata Vivin menggema di langit-langit aula, membuat Kiko dan Lena yang tadinya bersiap mencemooh langsung ternganga dengan mata melotot tidak percaya. Denny merasa seluruh pasokan udara di paru-parunya lenyap seketika, sementara jantungnya berdegup sangat kencang hingga menimbulkan rasa sakit di dadanya. Dia menatap tidak percaya pada pemandangan di depannya, di mana bos besarnya yang terkenal kejam dan tidak pernah tunduk pada siapapun kini justru bersujud di depan wanita yang baru saja dia usir dari rumah karena dianggap miskin dan tidak berguna. Ibu Fatma yang berdiri di samping Sinta hanya tersenyum tipis, menatap anak kandung serta cucu barunya itu dengan pandangan yang penuh dengan rasa kasih sayang yang mendalam. Sinta hanya mengangguk pelan menerima penghormatan itu. Wajahnya tetap datar tanpa ada riak balas dendam ataupun kesombongan yang terpancar. Sekilas dia melirik ke arah Denny yang kini tampak seperti mayat hidup dengan wajah yang kehilangan seluruh darahnya. Keheningan di dalam ruangan itu terasa sangat menyiksa, mengubur semua kesombongan yang selama ini diperlihatkan oleh keluarga Denny di depan tetangga dan kerabat mereka. Semua orang di aula mulai berbisik-bisik, bertanya siapa sebenarnya sosok wanita berkebaya sederhana yang mampu membuat seorang direktur utama tunduk seperti itu. Denny menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat besar yang selama ini disembunyikan darinya oleh wanita yang pernah berstatus sebagai istri tersebut.
Denny mencoba mendekat. Namun kakinya terasa sangat berat seperti tertanam di lantai marmer hotel yang dingin. Pikirannya melayang kembali pada kejadian beberapa bulan lalu, saat dia dengan begitu tega melempar berkas perceraian ke wajah Sinta hanya karena tergiur oleh harta dan jabatan yang ditawarkan oleh Vivin. Dia ingat bagaimana Kiko dan Lena tertawa puas melihat Sinta mengemas pakaiannya ke dalam kardus bekas, mengira wanita itu akan hidup menggelandangkan jalanan setelah keluar dari rumah mereka. Kini, kenyataan pahit menghantamnya dengan sangat keras, meruntuhkan seluruh dunia fantasi yang baru saja dia bangun bersama saudara-saudaranya. Hari yang berdiri beberapa meter di belakang Sinta segera maju, memberikan sebuah dokumen kecil kepada atasannya dengan sikap yang sangat formal. Kehadiran Hari sebagai asisten pribadi yang paling ditakuti di kalangan pebisnis semakin menegaskan bahwa Sinta bukanlah orang sembarangan yang bisa dipermainkan begitu saja. Vivin masih setia berdiri dengan posisi membungkuk, tidak berani menegakkan badannya sebelum Sinta memberikan izin atau berbicara lebih lanjut kepadanya. Semua kemewahan dekorasi pernikahan, makanan mahal, dan pengiring musik yang tadinya terasa sangat megah kini tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara yang siap runtuh kapan saja. Denny menatap ibunya, berharap ada penjelasan atau pembelaan yang bisa menenangkan hatinya yang mulai dicekam ketakutan luar biasa. Namun, Ibu Fatma justru membuang muka, menunjukkan keputusasaan yang mendalam atas ketamakan anak laki-lakinya yang telah membutakan mata dan hati nuraninya sendiri. Kiko dan Lena mulai bergetar di tempat mereka berdiri, menyadari bahwa taruhan yang mereka pasang untuk menyingkirkan Sinta telah membawa mereka ke dalam jurang kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sinta misalkan badannya perlahan, menatap lurus ke arah Denny dengan sepasang mata yang tajam, membuat pria itu sadar bahwa roda kehidupan telah berputar dengan sangat cepat dan sekarang dialah yang berada di paling bawah, bersiap untuk tergilas oleh keputusannya sendiri yang terburu-buru. 3 bulan sebelum malam resepsi megah itu terjadi, suasana di dalam rumah kontrakan kecil yang huni mereka terasa sangat pengap dan tegang. Sinta sedang berdiri di dapur yang sempit, mengaduk kopi hitam kesukaan Denny dengan gerakan yang sangat tenang meski jantungnya dirundung buruk. Bau tajam kopi itu memenuhi ruangan, berbaur dengan aroma minyak goreng bekas yang menempel di dinding papan. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang kasar membentur lantai teras, disusul oleh tawa melengking dari Lena yang baru saja datang bersama Kiko dan Denny. Mereka sengaja masuk tanpa mengetuk pintu, langsung ruang tengah dengan sikap yang sangat tidak sopan, seolah-olah tempat itu milik mereka sendiri. Denny berjalan paling depan dengan kemeja kantor yang sudah kusut, namun wajahnya memancarkan keangkuhan yang belum pernah Sinta lihat sebelumnya. Di belakangnya, Kiko melangkah sambil bersedekap dada, menatap sekeliling ruangan dengan pemandangan dapur di apartemen lama yang tertata rapi. Lena tidak mau kalah, dia langsung duduk di kursi kayu tanpa izin sambil mengibaskan kipas tangan plastik miliknya, lalu mencibir melihat kain gorden yang sudah memudar warnanya. Sinta keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi 3 cangkir kopi panas, lalu meletakkannya di atas meja dengan sangat sopan tanpa mengucapkan kata pun. Dia tahu bahwa kedatangan kedua saudara iparnya ini pasti akan membawa masalah baru ke dalam rumah tangganya yang memang sudah retak. Denny tidak menyentuh kopi itu sama sekali. Dia justru merogoh tugas kerjanya dengan kasar dan mengeluarkan amplop-amplop coklat tebal yang langsung dilemparkannya ke atas meja hingga mengenai cangkir. Sinta membuka amplop itu dengan tenang. Sudah bisa menebak isinya tanpa perlu membukanya terlebih dahulu. Kiko langsung tertawa sinis dan menyuruh Sinta untuk segera membaca kertas di dalam amplop tersebut agar tidak membuang waktu berharga mereka. Denny mengatakan dengan lantang bahwa dia sudah tidak bisa lagi menjalani hidup dengan wanita miskin yang hanya menjadi beban bagi kemajuan karirnya di perusahaan. Dia menjelaskan bahwa Vivin, sang direktur utama, telah memilihnya untuk menjadi pendamping hidup sekaligus berjanji akan mengangkat posisi menjadi manajer dalam waktu dekat jika dia bersedia melepaskan Sinta. Mendengar ucapan lantang dari anak laki-lakinya, Ibu Fatma yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung berjalan cepat mendekati meja dengan wajah yang memerah karena menahan amarah. Ibu Fatma menatap Denny dengan pandangan tidak percaya, lalu tanpa disangka oleh siapapun, sebuah ukiran keras mendarat di pipi kanan Denny hingga menyisakan bekas merah yang kentara. Ibu Fatma memaki Denny sebagai anak yang tidak tahu diuntung dan telah dibutakan oleh harta titipan yang belum tentu membawa berkah bagi hidupnya.
Kiko dan Lena langsung berdiri membela Denny sambil berteriak bahwa Ibu Fatma sudah dicuci otaknya oleh Sinta yang mereka anggap sebagai pembawa sial dalam keluarga mereka. Lena bahkan dengan berani mendorong bahu Sinta, menyuruhnya untuk tahu diri dan segera menandatangani surat cerai tersebut agar Rendra bisa hidup mewah. Suasana menjadi sangat kacau dengan teriakan Kiko dan Lena yang terus menyudutkan Sinta dengan kata-kata yang sangat menguatkan martabat. Namun, Sinta sama sekali tidak menangis atau membalas orang tersebut dengan kemarahan yang serupa. Dia justru memegang tangan Ibu Fatma yang sedang gemetar, mengusapnya dengan penuh kasih sayang seolah-olah ingin menyampaikan kekuatan kepada ibu mertuanya itu. Sinta tersenyum tipis, sebuah senyuman puitis yang penuh arti, lalu mengambil pena dari saku bajunya tanpa ragu sedikitpun. Di depan mata Denny yang menatap dengan penuh kebencian, Sinta menggoreskan tanda tangan di atas kertas putih tersebut dengan gerakan yang sangat mantap dan tanpa banyak kata. Setelah selesai menandatangani berkas tersebut, Sinta merapikannya kembali lalu memasukkannya ke dalam amplop coklat dengan gerakan yang sangat anggun. Kiko dan Lena langsung membungkusnya dengan wajah penuh kemenangan, seolah-olah mereka baru saja memenangkan sebuah lotre yang sangat besar. Denny menghela nafas lega, merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah hilang dan jalan menuju kekayaan bersama Vivin kini terbuka lebar di depan mata. Mereka bertiga segera berbalik untuk pergi meninggalkan rumah tanpa memedulikan Ibu Fatma yang masih menangis terisak di pojok ruangan karena meratapi nasib anaknya. Sebelum melangkah keluar melewati pintu depan, Sinta mendekati Ibu Fatma lalu membisikkan sesuatu yang sangat pelan tepat di telinga wanita tua itu. Bisikan pendek dari Sinta itu seketika membuat tangisan Ibu Fatma terhenti. Air menutup matanya dengan cepat dan mengonversi matanya berubah drastis. Ibu Fatma tidak lagi menatap Denny dengan amarah, melainkan dengan pandangan yang sangat penuh belas kasihan, seolah-olah sedang melihat seseorang yang sedang berjalan dengan sukarela menuju tebing kehancuran. Denny yang sempat menoleh ke belakang merasa heran melihat perubahan sikap ibunya. Namun keangkuhannya mengalahkan rasa penasaran tersebut, hingga dia memilih untuk terus berjalan mengabaikannya. Kiko dan Lena sudah mulai menghitung keuntungan yang akan mereka dapatkan dari pernikahan baru Denny nantinya. Sinta kembali ke ruangan dengan tenang untuk mengemas beberapa pakaian miliknya ke dalam sebuah tas kecil yang sudah usang, bersiap untuk pergi dari rumah itu selamanya. Angin malam berembus cukup kencang saat Denny, Kiko, dan Lena melangkah masuk ke dalam sebuah restoran mewah di pusat kota. Ruangan itu dipenuhi dengan hiasan dinding yang mahal dan aroma piring-piring stik yang disajikan dengan estetika tinggi. Mereka sengaja memilih meja di sudut yang paling mencolok agar semua orang bisa melihat penampilan baru mereka yang kini berisi barang-barang bermerek hasil dari uang muka yang diberikan oleh Vivin. Kiko langsung memanggil pelayan dengan jentikan jari yang kasar, lalu memesan menu makanan paling mahal tanpa memedulikan harganya lagi. Lena duduk sambil terus mematut diri di cermin kecilnya, tersenyum lebar membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan berubah total setelah Denny resmi menjadi suami dari seorang direktur utama. Denny melonggarkan dasinya dengan ekspresi puas, meletakkan kunci mobil baru yang baru saja disewa ke atas meja marmer dengan sengaja. Kiko tertawa sambil tertawa bahak sambil menepuk bahu adiknya, memuji keputusan Denny yang dinilainya sangat cerdas karena berani mendepak Sinta dari rumah. Menurut Kiko, Sinta adalah batu sandungan yang selama ini membuat hidup Denny melarat karena wanita itu tidak memiliki koneksi atau harta yang bisa dimanfaatkan. Lena menimpali dengan suara melengking, mengatakan bahwa Sinta pasti sekarang sedang menangis di pinggir jalan sambil meratapi nasibnya yang malang setelah kehilangan suami tampan dan mapan seperti Denny. Mereka bertiga kemudian bersulang dengan gelas limun mahal, merayakan kebebasan dan awal dari kekayaan yang sudah di depan mata. Di tengah tawa mereka yang menggema di ruangan restoran, Denny mulai membeberkan rencana besarnya setelah dia resmi memegang jabatan sebagai manajer di perusahaan Vivin. Dia berjanji kepada Kiko untuk memberikan proyek pengadaan barang di kantor, sementara Lena akan diberikan posisi sebagai staf administrasi dengan gaji yang tinggi meskipun Lena tidak memiliki pengalaman kerja yang sama sekali. Persekongkolan darah daging itu berjalan dengan sangat mulus, di mana mereka mulai membagi-bagi keuntungan finansial yang sebenarnya belum resmi mereka miliki. Mereka merasa di atas angin, yakin bahwa tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghalangi rencana busuk yang sudah mereka susun dengan sangat rapi sejak beberapa bulan lalu. Sementara itu, suasana di rumah kontrakan lama terasa sangat kontras dengan kemeriahan di restoran mewah tersebut.
Di dalam kamar yang sepi, Ibu Fatma sedang duduk di tepi kasur sambil menatap lantai dengan pandangan kosong, meratapi ketamakan anak-anak kandungnya yang sudah kehilangan urat malu. Air matanya menetes pelan mengingat bagaimana Sinta selalu merawatnya dengan tulus saat dia sakit, tanpa pernah mengeluh sedikit pun meski hidup dalam kekurangan. Ibu Fatma tahu betul bahwa Denny, Kiko, dan Lena sedang berjalan menuju lubang kehancuran yang mereka gali sendiri, karena telah melindungi wanita terbaik Sinta. Kesunyian malam di rumah itu terasa begitu menyiksa bagi Ibu Fatma yang merasa gagal mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang tahu budi. Kembali ke restoran, makanan yang dipesan akhirnya datang dan mereka langsung menyantapnya dengan lahap sambil terus berdiskusi kejelekan Sinta. Kiko menyebut Sinta sebagai wanita bodoh karena menandatangani surat cerai itu begitu saja tanpa meminta harta gonogini sedikit pun. Lena menambahkan bahwa hal itu membuktikan bahwa Sinta memang mental orang miskin yang takut bersaing dengan wanita kelas atas seperti Vivin. Denny hanya tersenyum bangga mendengarkan pujian dari kedua saudaranya, merasa dirinya adalah pria paling hebat yang berhasil menaklukkan hati seorang wanita karir yang sangat berkuasa di kota ini. Mereka benar-benar terlena oleh ilusi kekayaan yang membuat mereka lupa diri dan mengabaikan moralitas. Saat Denny sedang memotong daging stik di piringnya, ponsel miliknya yang diletakkan di atas meja tiba-tiba bergetar cukup lama, menandakan sebuah pesan singkat masuk. Denny meletakkan garpunya lalu mengambil ponsel tersebut dengan santai, mengira itu adalah pesan mesra dari Vivin yang menanyakan kabarnya malam ini. Namun, setelah layar ponsel menyala, senyuman di wajah Denny tiba-tiba memudar ketika dia melihat sebuah nomor baru yang tidak diketahui mengirimkan sebuah pesan pendek. Kalimat di dalam pesan itu sangat singkat namun memiliki penekanan yang sangat kuat, tertulis dengan jelas di layar ponselnya. Nikmati puncakmu, karena angin di sana sangat dingin. Denny terdiam beberapa detik, menatap layar ponselnya dengan kening yang mengerut di sementara jantungnya tiba-tiba berdesir aneh tanpa alasan yang jelas. Kiko yang menyadari perubahan ekspresi wajah adiknya langsung bertanya dengan nada heran, apakah ada masalah dengan pekerjaan di kantor? Denny segera menggelengkan kepala, mencoba tertawa kecil untuk menutupi rasa gugupnya lalu memasukkan ponsel itu kembali ke dalam saku celananya dengan terburu-buru. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pesan itu hanyalah keisengan dari orang yang iri dengan kesuksesannya saat ini, meskipun ada rasa tidak nyaman yang mulai menjalar di ingatannya. Lena yang tidak menyadari ketegangan itu terus saja mengoceh tentang gaun pengantin yang akan dia beli untuk menghadiri pesta pernikahan Denny nanti. Tawa dan ceramah tentang kemewahan kembali berlanjut di meja mereka, menghapus sedikit rasa takut yang sempat menghinggapi hati Denny akibat pesan misterius tadi. Mereka berkumpul bangkit dari duduk setelah menyelesaikan makan malam mereka, lalu berjalan keluar dari restoran dengan langkah yang disengaja agar terlihat seperti orang-orang terhormat. Mereka tidak pernah tahu bahwa di luar sana, Hari sedang berdiri di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir tidak jauh dari restoran, mengawasi gerak-gerik mereka dengan menggandakan mata yang sangat dingin sambil memegang alat perekam suara. Sebuah mobil sedan hitam berhenti dengan tenang di depan sebuah rumah berpagar kayu tinggi yang terletak di kawasan pemukiman yang sepi dan asri. Sinta turun terlebih dahulu dari pintu belakang, lalu dengan penuh kesabaran membantu Ibu Fatma untuk melangkah keluar dari dalam mobil mewah tersebut. Ibu Fatma menatap sekelilingnya dengan pandangan kagum sekaligus bingung karena rumah di depannya tampak begitu luas dan terawat. Sangat jauh berbeda dengan kontrak sempit yang pernah mereka huni sebelumnya. Sinta hanya tersenyum lembut tanpa memberikan banyak penjelasan, lalu membimbing ibu mertuanya itu masuk ke dalam melalui pintu jati yang kokoh. Di dalam rumah, semua perabotan sudah tertata dengan sangat rapi, memancarkan kenyamanan yang menenangkan bagi siapa saja yang baru pertama kali datang ke tempat tersebut. Sinta mengantar Ibu Fatma menuju sebuah kamar tidur utama yang sangat luas dengan kasur yang empuk dan jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang dipenuhi bunga. Setelah memastikan ibu mertuanya beristirahat dengan nyaman, Sinta berjalan menuju ruang kerja pribadi yang terletak di bagian belakang rumah untuk merapikan beberapa barang bawaannya. Di atas meja kerja yang terbuat dari kayu mahoni tua, Sinta meletakkan sebuah kotak bludru merah yang tampak agak usang namun dirawat dengan sangat baik. Kotak itu merupakan satu-satunya barang berharga yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Sebuah benda yang menyimpan rahasia besar tentang siapa dirinya yang sebenarnya selama ini. Ibu Fatma yang merasa penasaran akhirnya mengikuti Sinta ke ruang kerja tersebut,
dan terkejut saat melihat Sinta sedang membuka kotak bludru itu di bawah pendar lampu meja. Di dalam kotak tersebut, terletak sebuah batang yang dikumpulkan berlapis emas dengan logo lingkaran ganda yang sangat dikenal oleh para pengusaha besar di kota ini. Selain stempel, terdapat pula sebuah foto lama yang sudah agak menguning, menampilkan sosok Sinta kecil yang sedang berdiri ditemani seorang pria tua berwibawa pendiri utama dari perusahaan kosmetik tempat Vivin bekerja saat ini. Ibu Fatma menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya berkaca-kaca saat menyadari bahwa menantu yang selama ini dihina miskin oleh anak-anaknya ternyata adalah pemilik saham pengontrol tunggal dari seluruh aset perusahaan tersebut. Sinta menatap foto itu dengan pandangan puitis yang penuh dengan kerinduan pada mendiang ayahnya yang sengaja mendidiknya untuk hidup mandiri tanpa pamer kekayaan. Dia menjelaskan kepada Ibu Fatma dengan suara yang lugas bahwa dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya dari Denny untuk menguji ketulusan cinta pria itu selama pernikahan mereka. Sayangnya, Denny gagal melewati ujian tersebut karena lebih memilih silau harta dan jabatan manajer yang ditawarkan oleh Vivin demi memuaskan keserakahan keluarganya. Ibu Fatma hanya bisa mengangguk pasrah sambil menggenggam tangan Sinta, merasa bersyukur sekaligus sedih karena anak kandungnya sendiri telah membuang permata demi mendapatkan sebongkah batu kali yang tidak berharga. Tidak lama kemudian, suara ketukan pintu depan yang teratur memecah keheningan di dalam rumah mewah tersebut, menandakan kedatangan seorang tamu yang sudah dinantikan. Sinta berjalan keluar dari ruang kerja diikuti oleh Ibu Fatma untuk membukakan pintu, dan mendapati Hari sudah berdiri di sana dengan pengaturan jas rapi serta memegang peta kulit hitam. Hari membungkuk hormat kepada Sinta dengan sikap yang sangat formal, mengabaikan status Sinta yang hanya mengenakan pakaian santai di dalam rumah. Hari kemudian menyerahkan peta kulit tersebut kepada Sinta, menjelaskan bahwa dokumen di dalamnya berisi laporan keuangan terbaru dari perusahaan Vivin yang sedang mengalami masalah besar. Hari melaporkan dengan suara yang jelas bahwa Vivin saat ini sedang mengajukan dana investasi dalam jumlah yang sangat besar ke kantor pusat untuk menyelamatkan operasional perusahaan yang hampir kolaps. Vivin tidak mengetahui bahwa seluruh keputusan akhir tentang pencairan dana segar tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali pena Sinta sebagai pemilik modal terbesar. Sinta membuka peta tersebut, membaca baris demi baris angka yang tertera di atas kertas putih dengan ketelitian seorang profesional yang tidak bisa dikecoh oleh manipulasi data apapun. Ibu Fatma berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan mantan menantunya dengan rasa takjub yang mendalam melihat aura kepemimpinan Sinta yang sesungguhnya kini telah bangkit kembali. Sinta menutup peta tersebut dengan ketukan yang pelan namun terdengar tegas, lalu menyerahkannya kembali kepada Hari yang setia menunggu proses selanjutnya di depan pintu. Sinta adegan Hari untuk menahan terlebih dahulu proses persetujuan dana investasi tersebut hingga waktu yang tepat, membuat Vivin dan Denny merasa cemas untuk beberapa hari ke depan. Dia ingin melihat sejauh mana Denny dan saudara-saudaranya akan bertindak angkuh sebelum seluruh kenyataan pahit menghantam mereka tanpa ampun di hari pernikahan nanti. Hari mengangguk mengerti, mencatat semua perintah dengan patuh lalu pamit undur diri dari rumah tersebut dengan langkah kaki yang sigap. Setelah Hari pergi, Sinta kembali menatap Ibu Fatma yang masih tampak terbaring di ruang tamu dengan sisa-sisa rasa tidak percaya yang menggelayuti pikiran. Sinta mendekati wanita tua itu, memeluk bahunya dengan kehangatan seorang anak kandung lalu mengajaknya kembali ke meja makan untuk menikmati makan malam bersama. Di luar, langit malam semakin gelap menyelimuti kota dengan kesunyian yang mencekam, menjadi saksi bisu awal mula dari runtuhnya tahta arogansi yang sedang dibangun oleh Denny di tempat lain. Sinta tahu bahwa setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi, dan dia siap memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengkhianatan ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Di koridor kantor yang luas dan berlantai mengilap, Denny berjalan dengan langkah kaki yang sengaja dihentak keras agar semua staf menoleh ke arahnya. Dia kini mengenakan kemeja sutra mahal dengan papan nama baru di dadanya yang menjadi manajer operasional. Sebuah posisi yang diperolehnya langsung tanpa melalui proses seleksi karena pengaruh dari Vivin. Di ruangan kerja yang baru, Kiko dan Lena sudah duduk bersandar di kursi sofa kulit sambil menikmati fasilitas kopi mahal yang disediakan khusus untuk jajaran petinggi. Mereka bertiga merasa sudah menjadi bagian dari pemilik gedung mewah ini, mengabaikan sinis dari karyawan lain yang tahu bahwa Denny mendapatkan jabatan tersebut hanya karena menjadi calon suami sang direktur utama. Lena membuka tas belanjanya,
memamerkan beberapa potong pakaian bermerek dan perhiasan emas yang baru saja dia beli menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan yang jaminannya diatur oleh Denny. Kiko tertawa puas sambil menghisap rokoknya di dekat jendela, mengatakan bahwa kehidupan seperti inilah yang seharusnya mereka rasakan sejak dulu, bukan hidup menderita di rumah kontrakan sempit bersama Sinta. Denny duduk di balik meja kerja yang besar, mematut diri di depan cermin kecil sambil menata tatanan rambut dengan senyuman yang sangat anggun. Mereka benar-benar merasa berada di puncak dunia, mengira bahwa kekuasaan Vivin akan melindungi semua tindakan curang dan pemborosan yang mereka lakukan setiap hari. Suatu hari, saat mereka berkendara menggunakan mobil mewah menuju sebuah mall, Denny sengaja melewati jalanan dekat pasar tradisional untuk mengurangi kemacetan kota. Di dekat persimpangan jalan yang becek, Lena tiba-tiba berteriak histeris sambil menunjuk ke arah trotoar, menyuruh Denny untuk menghentikan mobilnya seketika. Dari balik kaca mobil yang gelap, mereka melihat Sinta sedang berjalan kaki sambil membawa sebuah kantong plastik berisi sayuran murah dan beberapa butir telur di tangannya. Denny langsung menurunkan kaca mobilnya dengan senyuman mengejek, lalu sengaja menghentikan kendaraannya tepat di samping Sinta agar mantan istrinya itu bisa melihat kemewahan yang kini dia miliki. Kiko langsung menjulurkan keluar jendela, berteriak dengan nada mengejek menanyakan apakah Sinta membutuhkan uang receh untuk membeli makanan yang lebih layak daripada sayur pasar yang murahan. Lena menimpali dengan suara melengking, memamerkan tas belanjaan mahalnya dari dalam mobil sambil menyuruh Sinta untuk tahu diri dan tidak perlu bermimpi bisa kembali pada Denny yang sekarang sudah menjadi pejabat. Denny hanya diam sambil menatap Sinta dari atas sampai bawah dengan pandangan yang penuh penghinaan. Merasa keputusannya menceraikan wanita itu adalah hal paling tepat dalam hidupnya. Mereka sengaja tertawa keras-keras di depan umum untuk mempermalukan Sinta yang berdiri diam di tepi jalan yang berdebu. Sinta sama sekali tidak tampak terkejut ataupun marah mendengarkan rentetan cacian dan kesombongan yang keluar dari mulut mantan suami serta iparnya tersebut. Wajahnya tetap tenang, memperlihatkan mata menatap lurus ke dalam mobil mewah itu dengan pandangan puitis yang sangat dalam, seolah-olah sedang melihat sekelompok orang yang sedang mewujudkan gambaran mereka sendiri. Sinta melangkah maju satu langkah mendekati pintu mobil Denny, lalu berbicara dengan suara yang sangat lugas namun terdengar berwibawa di tengah gangguan jalan. Bunga yang mekar terlalu cepat karena karbitan, biasanya akan membusuk sebelum sempat berbuah, ucap Sinta dengan nada datar tanpa ada riak emosi sedikitpun. Setelah mengucapkan kalimat pendek penuh kiasan tersebut, Sinta langsung berbalik dan melanjutkan langkah kakinya menuju pulang tanpa menoleh lagi ke belakang. Denny mendadak terkekeh. Senyuman angku di wajahnya langsung menghilang seketika digantikan oleh rasa tidak nyaman yang tiba-tiba berada di dalam dadanya setelah mendengar kata-kata Sinta. Kiko mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa Sinta hanya iri karena tidak bisa menikmati kekayaan mereka. Namun Denny tidak bisa membohongi perasaannya yang tiba-tiba merasa gelisah. Dia segera menaikkan kaca mobilnya kembali lalu menginjak pedal gas dengan kasar untuk meninggalkan area pasar tersebut dengan perasaan yang bercampur aduk. Kegelisahan itu terus terbawa hingga malam hari saat Denny berada di dalam apartemen barunya yang mewah untuk mempersiapkan berkas pernikahan. Kalimat Sinta tentang bunga karbitan yang akan membusuk terus terngiang-ngiang di telinga, membuat fokus kerja terganggu dan badannya tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin tanpa sebab yang jelas. Dia mencoba menghubungi Vivin untuk mencari ketenangan, namun saluran telepon sang direktur utama sedang sibuk karena mengurusi rapat darurat dengan Dewan Komisaris Pusat terkait masalah keuangan kantor. Denny mondar-mandir di dalam kamar tidurnya, menatap lampu-lampu kota dari balik jendela kaca yang besar sambil memegang dada yang terasa berdegup lebih kencang dari biasanya. Di tempat lain, Sinta sedang duduk bersama Ibu Fatma di ruang makan rumah baru mereka yang sepi dan dipenuhi aura kedamaian yang menenangkan hati. Sinta menyuapkan makanan ke mulut ibu mertuanya dengan penuh kasih, sementara Hari berdiri di dekat pintu sambil memegang gawai yang menampilkan posisi keuangan perusahaan Vivin yang semakin merosot tajam. Sinta tahu bahwa keangkuhan Denny malam ini adalah puncak dari kepalsuan yang sebentar lagi akan hancur lebur saat kenyataan sebenarnya terbuka ke permukaan. Roda kehidupan yang diyakini Denny sedang mencapai ke atas, sebenarnya sedang bergerak turun dengan sangat cepat menuju titik nadir yang akan menghancurkan seluruh sisa kesombongannya. Suasana di ruang rapat utama lantai atas gedung kantor tiba-tiba menjadi sangat tegang ketika Vivin membanting berkas laporan keuangan ke atas meja panjang.
Wajah sang direktur utama tampak sangat kusut dengan lingkaran hitam di bawah matanya, menunjukkan bahwa dia tidak tidur semalaman karena memikirkan nasib perusahaannya yang diambang kebangkrutan. Beberapa kepala divisi tertunduk diam, tidak berani bersuara melihat kemarahan pimpinan mereka yang terkenal kejam jika menyangkut urusan target kerja. Denny yang duduk di jajaran kursi samping sebagai manajer operasional yang baru, ikut meremas tangannya sendiri di bawah meja, merasa cemas karena kelangsungan hidup mewahnya sangat bergantung pada posisi Vivin saat ini. Vivin menjelaskan dengan suara bergetar bahwa perusahaan kosmetik mereka sedang mengalami krisis likuiditas yang sangat parah akibat kegagalan investasi di sektor hulu. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kantor operasional dan membayar gaji ribuan karyawan adalah mendapatkan restu serta kucuran dana segar dari pemegang saham pengendali yang selama ini sosoknya sangat misterius. Seluruh aset dan keputusan krusial perusahaan berada di tangan sang pemilik modal tertinggi itu, yang selama ini hanya berkomunikasi melalui perantara asisten pribadinya bernama Hari. Vivin mengakui bahwa dirinya sudah mengirimkan proposal darurat. Namun hingga detik ini belum ada jawaban resmi dari pihak pusat yang membuat posisinya semakin terpojok. Melihat kekasihnya sedang panik, Denny langsung menegakkan punggungnya lalu meminta diri dengan lantang untuk ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut. Denny merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kapasitas dirinya di depan Vivin sekaligus pengaman posisinya agar tidak digeser oleh pegawai lama. Dia sesumbar di depan seluruh peserta rapat bahwa dia memiliki kemampuan negosiasi yang hebat dan siap mendatangi kantor Hari secara langsung demi mendapatkan tanda tangan persetujuan dana tersebut. Vivin menatap Denny dengan secercah harapan, mengira calon suaminya benar-benar memiliki nyali dan jaringan yang bisa diandalkan di masa sulit seperti ini. 1 jam setelah rapat selesai, Hari tiba-tiba datang ke kantor Vivin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, membuat seluruh staf administrasi di lantai depan menjadi gempar. Hari langsung melangkah masuk ruangan direktur utama dengan ekspresi wajah yang sangat datar, membawa sebuah peta dokumen resmi yang sudah ditandatangani oleh pihak pemilik modal tertinggi. Vivin dan Denny menyambut kedatangan Hari dengan senyuman lebar, mengira bahwa proses pencairan dana investasi yang mereka ajukan akan berjalan dengan sangat mudah tanpa ada syarat yang memberatkan. Mereka berdua pun segera mempersilakan Hari untuk duduk di kursi kebesaran sambil menawarkan berbagai kemewahan yang ada di dalam ruangan tersebut. Hari meletakkan peta tersebut di atas meja kerja Vivin, lalu menyampaikan beberapa syarat mutlak yang ditetapkan oleh pemegang saham pengendali jika ingin dana segar itu segera dicairkan ke rekening perusahaan. Syarat pertama adalah dana investasi akan cair secara bertahap jika Vivin bersedia menikah dengan seorang pria yang memiliki rekam jejak bersih dan tidak pernah terlibat masalah moral atau keuangan. Syarat kedua, pemegang saham pengendalian tertinggi ingin menghadiri secara langsung acara resepsi pernikahan Vivin untuk memastikan bahwa investasi mereka jatuh ke tangan orang yang tepat. Hari menegaskan bahwa jika salah satu syarat tersebut dilanggar, maka seluruh kerjasama akan dibatalkan secara sepihak dan perusahaan akan langsung dinyatakan pailit. Vivin mendengarkan penjelasan Hari dengan saksama, lalu menarik napas lega karena merasa syarat-syarat tersebut sangat mudah untuk dia penuhi bersama Denny dalam waktu dekat. Vivin langsung menunjuk Denny yang berada di dekatnya sebagai calon suaminya, meyakinkan Hari bahwa Denny adalah seorang pria terhormat yang memiliki keutuhan tinggi dan bersih dari segala masalah masa lalu. Denny ikut bangga dengan dagu terangkat, merasa dirinya sangat beruntung karena rencana pernikahannya justru menjadi kunci utama penyelamatan perusahaan besar ini. Mereka berdua merasa mendapat durian runtuh, tanpa menyadari sedikit pun bahwa seluruh syarat tersebut adalah jebakan yang sudah dirancang dengan sangat matang untuk menghancurkan mereka. Hari hanya menatap sekilas Denny dengan pandangan mata yang sangat dingin, lalu bangkit dari duduknya untuk pamit meninggalkan ruangan tanpa memberikan komentar lebih lanjut atas ucapan Denny. Setelah Hari keluar dari ruangan, Vivin langsung memeluk Denny dengan penuh kegembiraan, memuji Denny sebagai pembawa keberuntungan bagi karir dan masa depan bisnisnya yang hampir hancur. Denny tertawa puas di dalam ruangan mewah itu, merasa posisinya sebagai manajer kini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun di kantor ini. Dia segera menghubungi Kiko dan Lena untuk mengabarkan berita gembira ini, menyuruh kedua saudaranya untuk mempersiapkan pesta pernikahan yang jauh lebih megah dari rencana semula. Di tempat lain, Hari sudah kembali ke dalam mobil hitamnya lalu menghubungi Sinta melalui saluran telepon pribadinya untuk melaporkan bahwa umpan yang sebar mereka telah ditelan bulat-bulat.
Sinta yang sedang menemani Ibu Fatma menonton televisi di ruang keluarga hanya menjawab dengan dua kata pendek, menyuruh Hari untuk terus mengawasi persiapan tanpa perlu melakukan intervensi apapun lagi. Sinta menutup teleponnya lalu menatap keluar jendela, melihat awan hitam yang mulai berkumpul di langit kota sebagai tanda bahwa badai besar akan segera datang. Denny dan Vivin sedang melangkah ke puncak pelaminan dengan rasa percaya diri yang tinggi, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas seutas tali yang siap digunting oleh Sinta kapan saja. Hari-hari menjelang pernikahan terasa begitu sibuk di rumah mewah yang disewakan oleh Denny. Kiko dan Lena tampak sibuk mengepak barang-barang baru mereka. Sementara Denny tak henti-hentinya memeriksa kesiapan jas pengantinnya di depan cermin besar. Di tengah hiruk-pikuk itu, pintu depan rumah terbuka perlahan dan memunculkan sosok Ibu Fatma yang berjalan dengan langkah gontai. Wajah wanita tua itu tampak sangat lelah. Guratan kesedihan mendalam tercetak jelas di kedua matanya yang mulai sembab. Ibu Fatma sengaja datang sendirian untuk membahas anak kandungnya, berharap sisa-sisa hati nurani Denny masih bisa diketuk sebelum semuanya terlambat. Ibu Fatma berjalan mendekati Denny yang sedang sibuk berbicara di telepon dengan vendor dekorasi, lalu menyentuh lengan anaknya dengan lembut. Dengan suara yang gemetar menahan tangis, Ibu Fatma memohon dengan sangat agar Denny membatalkan pernikahan gilanya dengan Vivin dan segera mencari Sinta untuk meminta maaf secara tulus. Ibu Fatma mengatakan bahwa harta dan jabatan manajer yang dikejar Denny saat ini tidak akan pernah membawa berkah jika dibangun di atas air mata dikhianati terhadap istri yang sah. Dia mengingatkan Denny tentang bagaimana Sinta selalu setia mendampingi dari titik nol, melewati masa-masa paling sulit tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Mendengar ucapan ibunya, Denny langsung menurunkan ponselnya dengan wajah yang berubah menjadi sangat masam karena merasa terganggu di tengah kesibukannya. Belum sempat Denny menjawab, Kiko yang sejak tadi menguping dari arah dapur langsung berjalan cepat menghampiri mereka dengan mata yang sangat ketus. Kiko langsung berteriak menuduh Ibu Fatma telah dicuci otaknya oleh Sinta yang miskin, sehingga tega ingin menggagalkan masa depan sukses anak kandungnya sendiri. Lena ikut berlari dari arah kamar sambil berkacak pinggang, menimpali dengan suara melengking bahwa Ibu Fatma adalah orang tua yang tidak tahu diuntung karena lebih membela mantan menantu daripada darah dagingnya sendiri. Ketegangan di dalam ruangan itu semakin memuncak ketika Kiko dengan tega menarik lengan Ibu Fatma, meminta untuk segera keluar dari rumah jika hanya datang untuk membawa kesialan. Lena tidak tinggal diam, dia ikut mendorong bahu mertua Sinta itu menuju ke arah pintu depan tanpa memedulikan air mata yang mulai mengalir deras membasahi pipi wanita tua tersebut. Denny hanya berdiri diam menyaksikan ibunya diperlakukan dengan kasar oleh kakak dan adiknya, sama sekali tidak berniat untuk mencegah atau membela wanita yang telah melahirkannya. Keangkuhan dan bayangan akan posisi tinggi di perusahaan Vivin telah benar-benar menutup mata hati Denny, membuatnya menjelma menjadi sosok asing yang tidak lagi mengenal rasa hormat pada orang tua. Narasi puitis tentang hancurnya hati seorang ibu yang telah melahirkan serigala berbulu domba kini menjadi kenyataan yang sangat memilukan di teras rumah tersebut. Ibu Fatma melangkah keluar dengan tubuh yang gemetar hebat, meratakan nasib anak-anak kandungnya yang telah kehilangan kompas moral demi mengejar harta duniawi. Dengan sisa kekuatan yang ada, Ibu Fatma berjalan menelusuri jalanan kompleks yang sepi hingga sebuah mobil hitam yang dikemudikan oleh Hari berhenti tepat di sekitarnya. Hari segera turun dari mobil dan membantu Ibu Fatma masuk ke dalam dengan sangat hormat, lalu melajukan kendaraannya menuju rumah aman tempat Sinta sudah menunggu kedatangan mereka. Begitu sampai di rumah baru yang asri, Ibu Fatma langsung berhambur ke dalam pelukan Sinta yang sudah berdiri menyambutnya di ruang tamu dengan pakaian yang sangat bersahaja. Tangisan Ibu Fatma pecah sejadi-jadinya di pundak mantan menantunya itu, meluapkan seluruh rasa sakit dan mengecewakan mendalam atas perlakuan kejam yang baru saja dia terima dari anak-anaknya. Sinta mengusap punggung Ibu Fatma dengan penuh kehangatan seorang anak kandungnya, membimbingnya untuk duduk di sofa lalu memberikan secangkir udara hangat untuk menenangkan pikiran. Sinta menatap ibu mertuanya dengan menampilkan mata yang sangat tenang namun menyimpan ketegasan yang luar biasa di dalamnya. Sinta berbisik dengan suara yang sangat pelan namun terdengar lugas tepat di telinga Ibu Fatma yang masih terisak menahan kesedihan yang mendalam. Ibu, keadilan tidak pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu rumah orang-orang yang berbuat zalim, ucap Sinta dengan nada yang sangat puitis namun penuh penekanan.
Kata-kata Sinta seolah menjadi kekuatan baru bagi Ibu Fatma yang perlahan mulai bisa mengontrol emosinya dan menghapus sisa-sisa air mata di pipinya. Ibu Fatma menyadari bahwa waktu perhitungan untuk ketamakan Denny, Kiko, dan Lena kini sudah semakin dekat di bawah kendali tangan Sinta. Setelah memastikan Ibu Fatma beristirahat dengan tenang di dalam kamarnya, Sinta berjalan menuju ruang kerja pribadinya dengan langkah kaki yang sangat mantap. Dia mengambil ponsel pintarnya yang terletak di atas meja kerja kayu mahoni, lalu menekan tombol panggilan cepat untuk menghubungi Hari yang sudah kembali berada di lapangan kantor pusat. Begitu panggilan tersambung, Sinta memberikan instruksi singkat dengan suara yang sangat dingin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam nadanya. Jalankan skenario akhir, ucap Sinta sebelum memutuskan sambungan telepon secara sepihak, menandakan bahwa seluruh persiapan untuk meruntuhkan kesombongan Denny di hari pernikahannya telah resmi dimulai. Matahari terbit dengan sangat cerah pada hari terakhir sebelum pesta besar itu diadakan di hotel mewah pusat kota. Di dalam apartemen barunya, Denny mondar-mandir dengan senyuman yang terus mengembang di wajahnya, merasa bahwa esok hari adalah momen pembuktian bahwa dirinya telah berhasil menjadi pria kelas atas. Kiko sedang sibuk memeriksa daftar tamu VIP dari kalangan pengusaha korporasi. Sementara Lena sibuk mencoba gaun malam barunya di depan cermin besar sambil terus memuji kecantikan dirinya sendiri. Mereka bertiga merasa menjadi orang paling beruntung di dunia, karena sebentar lagi akan resmi menjadi bagian dari keluarga besar seorang direktur utama yang menguasai jaringan bisnis kosmetik. Persiapan pesta pernikahan antara Denny dan Vivin kini sudah mencapai tahap akhir 99% di aula utama hotel. Denny memeriksa kembali seluruh detail acara melalui ponselnya, memastikan tidak ada satupun kekurangan yang bisa merusak momen sakralnya bersama sang bos besar besok pagi. Dia merasa sangat puas melihat namanya tertulis bersanding dengan nama Vivin pada papan bunga digital raksasa yang mulai dipasang di area lobi utama gedung. Rasa percaya diri Denny semakin membubung tinggi, membuatnya merasa berada di atas angin dan melupakan segala nasihat serta peringatan yang pernah diucapkan ibunya beberapa hari lalu. Di sudut ruangan apartemen, Kiko dan Lena tampak sedang tertawa bahak sambil memegang selembar kertas catatan kecil di tangan mereka. Kiko menjelaskan bahwa dia dan Lena sudah menyiapkan beberapa kalimat baik pidato yang sangat tajam untuk menghina Sinta jika wanita itu berani menampakkan batang hidungnya di pesta besok. Lena menambahkan dengan nada melengking bahwa mereka akan mempermalukan Sinta di depan seluruh kolega bisnis Vivin, agar mantan istri Denny itu tahu diri dan sadar akan kedudukannya sebagai orang miskin. Mereka benar-benar tertutup oleh kabut sombong, mengira bahwa Sinta adalah sosok lemah yang bisa terus mereka injak harga dirinya tanpa ada perlawanan. Sementara itu, suasana di rumah baru yang asri justru terasa sangat berbanding terbalik dengan gangguan yang terjadi di tempat Denny. Sinta menghabiskan sepanjang hari itu dengan penuh ketenangan di dalam rumah mewah miliknya, sama sekali tidak terpengaruh oleh persiapan pernikahan mantan suami. Dia duduk di kursi taman belakang yang teduh, dengan penuh kasih sayang menyisir rambut Ibu Fatma yang memutih menggunakan sisir kayu tua. Penggalian detail tentang kedamaian di rumah itu memancarkan kehangatan yang mendalam, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah diukur dari kemewahan pesta, melainkan dari ketulusan hati orang-orang di dalamnya. Ibu Fatma menatap cucunya dengan mata yang berkaca-kaca, merasa sangat terharu melihat ketulusan Sinta yang tetap merawatnya dengan baik meskipun telah disakiti oleh anak kandungnya sendiri. Sinta tersenyum puitis sambil mengusap bahu ibu mertuanya dengan lembut seolah ingin meyakinkan bahwa semua penderitaan yang mereka alami selama ini akan segera berakhir dengan keadilan yang sejati. Di matanya tidak ada sedikit pun ria ketakutan atau ketakutan menghadapi hari esok. Yang ada hanyalah ketenangan seorang pemimpin yang sudah menyusun bidak caturnya dengan sangat sempurna. Ibu Fatma menarik napas dalam-dalam, berserah sepenuhnya pada rencana besar yang sedang dijalankan oleh Sinta di balik layar. Kembali ke kantor pusat, Vivin sedang duduk di belakang meja kerja yang besar dengan perasaan yang campur aduk antara tegang dan lega. Dia baru saja menerima pesan konfirmasi resmi dari Hari bahwa pemegang saham pengendali tertinggi pasti akan hadir secara langsung di acara resepsinya besok pagi. Vivin langsung memanggil kepala bagian keamanan kantor, memberikan perintah dengan suara yang sangat tegas untuk memperketat penjagaan di seluruh area aula hotel tanpa ada toleransi sedikit pun. Dia ingin memastikan bahwa sang penguasa bisnis misterius yang memegang nasib perusahaannya itu merasa dihormati dan mendapatkan berbagai kemewahan sepanjang sejarah perusahaan.
Denny yang baru saja datang ke ruangan Vivin ikut mengangguk setuju dengan instruksi pengetatan keamanan tersebut, merasa bahwa kehadiran sang pemilik modal akan menaikkan gengsi pernikahannya. Denny membayangkan bagaimana dirinya kelak akan bersalaman dengan orang-orang paling berkuasa di perusahaan itu di hadapan Kiko, Lena, dan seluruh teman-teman lamanya. Dia merasakan takdir hidupnya sudah berubah total menjadi seorang bangsawan baru yang tidak akan pernah lagi menyentuh kehidupan miskin seperti saat masih hidup bersama Sinta. Keangkuhan Denny telah mencapai titik jenuh, membuatnya benar-benar buta terhadap semua tanda bahaya yang sebenarnya sudah mengintai di sekitarnya sejak lama. Ketika malam semakin larut membungkus kota dengan kesunyian, Sinta berjalan kembali ke ruang kerja pribadinya setelah memastikan Ibu Fatma tertidur dengan lelap. Sinta mengambil gawai miliknya yang diletakkan di atas meja mahoni, lalu menghubungi nomor Hari yang masih setia mengoordinasikan koordinasi akhir di lapangan hotel. Sinta mendengarkan laporan kesiapan dari asisten pribadinya itu dengan saksama tanpa menguraikan rincian sedikitpun hingga Hari selesai berbicara. Sinta menutup gawai itu dengan ketukan yang pelan, lalu berdiri menatap pantulan dirinya di kaca jendela besar. Tahu bahwa esok hari seluruh kepalsuan Denny akan runtuh dalam hitungan detik. Fajar menyingsing dengan kilau keemasan yang menembus kaca-kaca besar aula hotel berbintang 5, menandakan hari yang paling dinantikan oleh Denny telah tiba. Di dalam ruang rias pengantin, Denny berdiri tegak di depan cermin besar sambil menata jas hitam mahalnya dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Di tempatnya, Kiko dan Lena sudah tampil mentoreng dengan pakaian terbaik yang sengaja mereka beli untuk menunjukkan status sosial baru mereka kepada para tamu. Kemegahan dekorasi pernikahan di dalam aula benar-benar luar biasa, dengan ribuan bunga melati putih yang menebarkan aroma harum yang sangat kuat, serta jajaran lampu kristal yang memantulkan cahaya berkilauan ke setiap sudut ruangan. Vivin keluar dari ruang rias utama dengan gaun pengantin putih bertahtakan permata yang berkilau setiap kali dia melangkah, memancarkan aura seorang direktur utama yang berkuasa. Denny segera menyambut tangan calon istrinya dengan penuh rasa bangga, merasa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia karena berhasil menduduki hati wanita nomor 1 di perusahaan tersebut. Di barisan kursi VIP depan, Kiko dan Lena duduk dengan dagu terangkat tinggi, menatap remeh ke arah beberapa kerabat jauh yang datang dengan pakaian sederhana. Mereka bertiga benar-benar merasa telah berhasil mencapai puncak kasta tertinggi kehidupan, melupakan semua cara licik yang telah mereka lakukan untuk menyingkirkan Sinta. Di tengah riuhnya musik pengiring yang dimainkan oleh kelompok orkestra, perhatian beberapa tamu di dekat pintu masuk tiba-tiba teralihkan oleh kedatangan sebuah kursi roda. Ibu Fatma melangkah masuk ke dalam aula dengan kebaya beludru hitam yang sangat anggun. Wajahnya tampak tenang tanpa ada kesedihan seperti beberapa hari yang lalu. Namun, sang ibu tidak berjalan menuju ke arah kursi keluarga mempelai pria yang sudah disiapkan di dekat pelaminan oleh pihak panitia. Ibu Fatma justru memilih untuk berdiri diam di dekat pintu masuk utama, seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan seseorang yang jauh lebih penting daripada anak kandungnya sendiri. Denny yang melihat ibunya berdiri di dekat pintu masuk segera memberikan isyarat mata kepada Kiko agar mendekat dan menyuruh wanita tua itu duduk di tempatnya. Namun, sebelum Kiko sempat beranjak dari kursinya, seluruh alunan musik orkestra tiba-tiba dihentikan secara sepihak atas perintah dari tim pembawa acara. Suasana di dalam aula megah yang tadinya dipenuhi tawa dan percakapan para tamu langsung berubah menjadi sunyi senyap dalam hitungan detik. Semua mata kini diatur ke arah koridor luar, di mana langkah kaki beberapa orang terdengar berjalan mendekat dengan ritme yang sangat teratur dan berwibawa. Vivin yang menyadari tanda-tanda tersebut langsung menegakkan tubuhnya, mengetahui bahwa momen kedatangan pemegang saham pengendali tertinggi yang dia nantikan akhirnya tiba. Jantungnya berdegup kencang karena rasa tegang, sementara tangan yang memegang buket bunga mulai terasa dingin karena menahan rasa gugup yang luar biasa. Denny ikut merapikan kembali posisi dasinya, bersiap untuk memberikan penghormatan terbaiknya di depan orang yang paling berkuasa di tempatnya bekerja nanti. Kiko dan Lena bahkan ikut berdiri dari kursi VIP mereka, ingin menjadi orang pertama yang menyapa sang penguasa bisnis misterius itu demi mendapatkan muka. Pintu jati besar aula hotel kemudian buka lebar secara perlahan, menampilkan 2 baris petugas keamanan berpakaian hitam yang langsung membuat barikade jalan. Di tengah-tengah kawalan ketat tersebut, Hari melangkah masuk terlebih dahulu dengan sikap formal yang menjadi ciri khasnya selama memimpin pertemuan bisnis penting di kantor pusat.
Kehadiran Hari sebagai asisten pribadi utama semakin menegaskan bahwa sosok yang berjalan di belakangnya adalah sang pemilik modal tertinggi yang memegang nasib seluruh aset perusahaan. Semua tamu undangan menahan nafas mereka. Penasaran ingin melihat wajah dari penguasa bisnis kosmetik yang selama ini tidak pernah muncul di hadapan masyarakat. Dari balik bayangan pintu, seorang wanita dengan langkah kaki yang sangat anggun dan tenang mulai melangkah masuk memotong prosesi pernikahan yang sedang berlangsung. Wanita itu mengenakan kebaya sutra modern berwarna abu-abu gelap dengan tatanan rambut yang sangat rapi, memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat tanpa perlu banyak bicara. Denny yang sejak tadi menatap tajam ke arah pintu masuk tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya lemas seperti kehilangan tulang penyangga saat mengenali wajah wanita tersebut. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga menimbulkan rasa sakit yang sangat di dalam dadanya, membuat senyuman angkuh di wajahnya menghilang seketika. Sinta berjalan dengan sangat tenang melewati karpet merah, menggandeng lengan Ibu Fatma yang sudah tersenyum bangga menyambut kedatangan mantan menantunya di depan pintu aula. Vivin yang melihat sosok Sinta langsung melebarkan matanya dengan tubuh yang gemetar luar biasa karena rasa kejutan yang luar biasa bercampur dengan rasa takut yang mendalam. Kiko dan Lena yang tadinya sudah membuka mulut untuk melontarkan cacian langsung membeku di tempat mereka berdiri, tidak mampu mengeluarkan kata pun dari tenggorokan mereka. Seluruh kemegahan pesta pernikahan yang baru saja mereka banggakan kini tiba-tiba terasa seperti panggung eksekusi yang siap meruntuhkan seluruh dunia kepalsuan mereka. Suasana di dalam aula hotel berbintang 5 itu tiba-tiba menjadi begitu dingin, seolah-olah seluruh ruangan pendingin diarahkan langsung ke atas pelaminan tempat Denny berdiri. Sinta terus melangkah maju dengan sangat anggun. Setiap ketukan kebayanya di atas karpet merah terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran bagi keluarga Denny. Ibu Fatma berjalan di sana dengan wajah yang bersinar penuh kebanggaan, menggenggam erat tangan cucu sejatinya itu tanpa sekalipun menoleh ke arah anak kandungnya. Langkah mereka berdua begitu tenang, membelah keheningan ratusan tamu undangan yang kini teringat 1000 bahasa, menyaksikan sebuah drama nyata yang jauh lebih menegangkan dari fiksi manapun. Denny mencoba menggerakkan dorongan yang tiba-tiba kering, bermaksud untuk memaki atau menyuruh petugas keamanan mengusir Sinta dari gedung ini sebelum keadaan menjadi lebih suram. Namun, sebelum satu kata pun berhasil keluar dari tenggorokan Denny, Vivin justru sudah melangkah turun dari pelaminan dengan gerakan yang sangat terburu-buru. Seluruh keangkuhan seorang direktur utama yang biasanya terpancar dari wajah Vivin menghilang tanpa bekas, digantikan oleh kepanikan yang sangat luar biasa hingga membuat buket bunga di tangannya terjatuh ke lantai. Di depan mata kepala Denny, Kiko, dan Lena, Vivin langsung membungkukkan badannya dengan sangat dalam hingga kepalanya hampir sejajar dengan pinggang Sinta. Dengan tubuh yang bergetar menahan rasa takut sekaligus hormat yang mendalam, Vivin meraih tangan Sinta lalu menciumnya dengan sangat hikmat di hadapan semua kolega bisnis yang hadir. Suatu kehormatan yang sangat besar bagi saya karena Ibu Komisaris Utama selaku pemegang saham pengendali berkenan hadir di sini, ucap Vivin dengan suara yang bergetar jelas melalui mikrofon yang masih menyala. Detik itu juga, napas Denny seolah terhenti seketika, sementara wajah Kiko dan Lena tiba-tiba berubah menjadi sangat pucat pasi seperti mayat hidup yang kehilangan seluruh aliran darahnya. Mereka menyadari dengan tingkat kesadaran yang paling menyakitkan bahwa wanita yang selama ini mereka injak-injak dan mereka usir karena dianggap miskin, ternyata adalah pemilik tunggal dari seluruh kekayaan yang sedang mereka incar. Gaya sentimental dari keheningan yang mencekam itu benar-benar mengubur seluruh harga diri keluarga Denny yang baru saja mereka pamerkan beberapa menit lalu. Tamu-tamu undangan mulai saling berbisik dengan nada menyindir, menyadari betapa bodohnya Denny yang telah membuang berlian demi mendapatkan kerikil jalanan. Hari segera maju satu langkah, berdiri di belakang Sinta dengan sikap siap menanti segala perintah dari atasan tertingginya tersebut tanpa memedulikan keberadaan Denny lagi. Sinta memandang lurus ke arah mantan suami dengan sepasang mata yang sangat tajam, memberikan sebuah dokumen yang membuat Denny sadar bahwa mereka telah salah mencari musuh. Denny merasakan lututnya menjadi sangat lemas hingga dia harus berpegangan pada tiang dekorasi pelaminan agar tidak ambruk di depan umum. Pikirannya tiba-tiba kosong, hanya menyisakan penyesalan yang sangat terlambat mengenai semua perlakuan kejamnya di rumah kontrakan lama saat melempar berkas pernikahan itu. Kiko yang tadinya paling lantang ingin menghina Sinta kini hanya bisa menunduk ke dalam-dalam sambil meremas jas sewaannya. Tidak berani mengangkat wajahnya karena malu. Lena bahkan mulai meneteskan air mata ketakutan,
Menyadari bahwa semua barang mewah yang baru saja dia beli dengan kartu kredit perusahaan berada dalam ancaman penyusutan. Sinta menarik tangannya pelan dari genggaman Vivin, lalu memperbaiki selendang kebayanya dengan gerakan yang sangat tenang namun posisi penuh wibawa. Dia melangkah mendekati Denny yang masih membatu dengan wajahnya yang pucat, lalu berbicara dengan suara yang sangat lugas dan jelas, memastikan setiap kata yang keluar terdengar oleh seluruh orang di dalam aula. Aku sudah menuruti semua keinginanmu tanpa banyak kata untuk pergi dari hidupmu karena mengira kamu mencari kebahagiaan. Ucap Sinta dengan nada yang sangat datar namun menusuk langsung ke ulu hati Denny. Denny tidak mampu menjawab. Dia hanya bisa menatap Sinta dengan pandangan mata yang penuh dengan permohonan belas kasihan yang sia-sia. Sinta tidak berhenti di situ. Dia melirik sekilas ke arah Kiko dan Lena yang berdiri gemetar di barisan kursi VIP depan dengan pemandangan yang penuh arti. Sekarang, setelah semua keinginan kalian terpenuhi, mari kita berdiskusi tentang semua konservasi dana dan aset perusahaan yang kamu lakukan bersama saudara-saudaramu selama ini, lanjut Sinta dengan senyuman tipis yang sangat puitis namun mematikan. Kata-kata Sinta seolah menjadi keputusan mutlak yang meruntuhkan seluruh sisa harapan Denny untuk bisa hidup mewah bersama Vivin di perusahaan ini. Vivin yang mendengarnya langsung menatap Denny dengan tatapan penuh amarah, menyadari bahwa pria di sebelahnya telah membawa bencana besar bagi karir bisnisnya. Ibu Fatma yang berdiri di samping Sinta hanya menghela nafas panjang, menatap anak kandungnya dengan keikhlasan seorang ibu yang tahu bahwa hukuman ini adalah akibat perbuatan zalim anaknya sendiri. Hari segera mengeluarkan sebuah berkas hukum dari dalam tugas kantornya, siap untuk membacakan tuntutan resmi terkait pelanggaran finansial yang telah dilakukan oleh Denny selama menjabat sebagai manajer operasional. Seluruh kemegahan lampu kristal dan dekorasi mewah di aula hotel itu kini terasa sangat menyiksa bagi Denny yang menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar dengan sangat sempurna untuk menggilas seluruh kesombongannya. Keheningan di dalam aula hotel yang mewah itu tidak bertahan lama, digantikan oleh bisik-bisik tajam dari para tamu undangan yang mengarah langsung pada Denny, Kiko, dan Lena. Vivin yang menyadari posisinya sebagai direktur utama berada di ujung tanduk, langsung mengambil tindakan tegas tanpa memedulikan status Denny sebagai pria yang baru saja mengucapkan janji suci di belakangnya. Dengan wajah yang mengandung amarah dan rasa malu, Vivin kembali menatap Denny lalu menyatakan di depan seluruh mikrofon yang menyala bahwa hubungan mereka telah berakhir pada detik itu juga. Vivin menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan seorang penipu yang memanfaatkan nama besarnya hanya untuk membiayai keserakahan keluarga yang tidak tahu diri. Mendengar pernyataan izin pernikahan dari Vivin, Denny seolah kehilangan seluruh sisa tenaganya hingga langsung jatuh terduduk di atas lantai pelaminan yang dingin. Kiko dan Lena yang berada di bawah pelaminan mencoba melangkah maju untuk membela adiknya. Namun langkah mereka langsung dihentikan oleh barikade petugas keamanan yang diperintahkan oleh Hari. Suasana menjadi semakin mencekam ketika pintu samping aula terbuka dan memunculkan beberapa petugas polisi berseragam lengkap yang berjalan dengan langkah tegap menuju ke arah pelaminan. Hari maju ke depan, menyerahkan seluruh berkas bukti manipulasi dana investasi dan mencakup kartu kredit perusahaan yang telah dikumpulkan secara cermat selama beberapa bulan terakhir. Petugas kepolisian segera membacakan surat perintah penangkapan resmi terhadap Kiko dan Lena atas tuduhan penipuan serta penggelapan dana korporasi yang mereka lakukan dengan menggunakan otoritas palsu dari Denny. Lena langsung menangis menjerit-jerit sambil memegangi gaun malam barunya, memohon ampun kepada Sinta yang berdiri diam tanpa menunjukkan ekspresi belas kasihan sedikitpun. Kiko mencoba melakukan protes dengan suara keras, namun kedua tangannya dengan cepat diborgol oleh petugas, meruntuhkan seluruh sisa kesombongan yang dia pamerkan di pasar tradisional beberapa hari lalu. Para tamu undangan hanya mengungkap sinis proses penangkapan tersebut, mengira sebagai tontonan akhir dari drama keserakahan keluarga yang tidak tahu malu. Denny yang melihat kedua saudaranya diseret keluar dari aula mewah itu, langsung mendekati tempat Sinta dan Ibu Fatma berdiri di dekat meja utama. Pria yang tadinya sangat angkuh dengan jabatan manajer operasional itu kini bersimpuh di lantai atas, sambil menangis meraung-raung sambil mencoba meraih ujung kebaya abu-abu yang dikenakan oleh mantan istrinya. Denny memohon dengan sangat agar Sinta bersedia mencabut tuntutan hukum dan memberikan satu kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka yang telah hancur. Dia mengaku telah hilaf karena hasutan dari Kiko dan Lena, serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan kembali hidup sederhana seperti dulu lagi. Namun,
Pintu hati Sinta telah terkunci sangat rapat sejak surat perceraian itu dilemparkan ke wajahnya di rumah kontrakan lama mereka. Sinta menarik langkah kakinya mundur ke belakang agar tangannya tidak disentuh oleh Denny, menatap mantan suami itu dengan sepasang mata yang sangat dingin tanpa ada sisa cinta sedikit pun. Kehancuran yang dialami Denny saat ini berjalan secara sistematis dan hening, tanpa perlu ada skrip fisik atau caci maki balasan dari pihak Sinta. Sinta mengungkapkan ekspresi Ibu Fatma yang juga memilih untuk membuang muka. Tidak tega melihat kehancuran anak kandungnya namun tahu bahwa ini adalah bentuk keadilan yang harus ditegakkan. Vivin hanya bisa berdiri di sudut pelaminan dengan tubuh yang lemas, menyadari bahwa karirnya sebagai direktur utama di perusahaan ini juga akan segera berakhir karena kelalaiannya dalam memilih rekan hidup. Petugas keamanan hotel segera mendekati Denny, mengangkat tubuh pria itu dengan kasar untuk diserahkan kepada pihak kepolisian yang sudah menunggu di luar aula utama. Semua dekorasi mewah, makanan mahal yang belum sempat disentuh, dan rangkaian bunga melati yang harum kini berubah menjadi saksi bisu dari runtuhnya tahta kepalsuan keluarga Denny. Sinta mengutarakan badannya dengan sangat anggun, menggandeng kembali lengan Ibu Fatma untuk melangkah keluar dari dalam gedung hotel tanpa menoleh lagi ke belakang. Hari berjalan di depan mereka untuk membuka jalan melewati kepadatan wartawan yang mulai berkumpul di lobi utama hotel setelah mendengar kabar kekacauan pesta pernikahan sang direktur utama. Sinta masuk ke dalam mobil sedan hitamnya dengan ketenangan yang luar biasa, menyelesaikan babak pertama dari pencapaian balas dendamnya yang berjalan dengan sangat elegan. Di dalam mobil, Ibu Fatma menggenggam erat tangan Sinta sambil menyandarkan kepalanya yang terasa berat karena kelelahan emosional yang sangat luar biasa hari ini. Mobil kemudian melaju membelah jalanan kota yang mulai padat, meninggalkan kepedihan mendalam bagi orang-orang yang telah meremehkan kekuatan dari sebuah kesabaran yang teraniaya. 3 bulan telah berlalu sejak malam badai di aula hotel berbintang 5 itu runtuh berkeping-keping. Suasana di dalam ruang kerja komisaris utama yang terletak di lantai paling atas gedung pencakar langit itu terasa sangat sepi dan damai. Sinta berdiri di dekat jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan seluruh penjuru kota yang padat, mengenakan kemeja putih sederhana tanpa ada perhiasan mewah yang mencolok di tubuhnya. Di atas meja kerja yang terbuat dari kayu mahoni tua, terletak 2 buah dokumen resmi yang baru saja selesai dia tanda tangani pagi ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan. Dokumen pertama adalah keputusan pengadilan mengenai penyitaan seluruh aset dan vonis hukuman penjara bagi Denny, Kiko, dan Lena atas kasus penipuan total. Dokumen kedua adalah surat pengunduran diri Vivin dari jabatannya sebagai direktur utama yang sudah Sinta setujui tanpa ada keraguan sedikit pun. Pintu ruangan kerja itu terbuka perlahan, menampilkan sosok Ibu Fatma yang berjalan dengan langkah yang jauh lebih segar dan wajah yang karangan senyuman tenang. Wanita tua itu membawa nampan berisi secangkir kopi hitam hangat, yang aromanya tajam memenuhi ruangan kerja mewah tersebut. Bau kopi itu sangat identik, bahkan sama bertahan dengan kopi yang pernah diseduh oleh Sinta di dapur rumah kontrakan sempit mereka beberapa bulan lalu sebelum surat cerai itu dilemparkan ke wajahnya. Sinta menyampaikan badannya, menyambut cangkir kopi tersebut dari tangan ibu mertuanya lalu meminumnya sedikit dengan gerakan yang sangat anggun dan penuh rasa syukur. Ibu Fatma duduk di sofa kulit yang empuk, menatap cucunya dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa kasih sayang yang mendalam seorang ibu kandung. Sinta meletakkan kembali cangkir kopi itu di atas meja, lalu berjalan mendekati sebuah lemari besi kecil yang terletak di sudut ruangan yang selama ini selalu tertutup rapat dari siapapun. Dia mengeluarkan sebuah peta kulit berwarna hitam yang tampak sangat tebal, lalu membukanya di depan Ibu Fatma yang menatapnya dengan kening berkerut penasaran. Dokumen di dalam peta ketiga ini bukanlah berkas perusahaan ataupun laporan keuangan, melainkan selembar surat wasiat asli yang ditulis langsung oleh almarhum ayah kandung Denny sebelum dia meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Selama ini, Denny, Kiko, dan Lena mengira ayah mereka meninggal dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan harta apapun, sehingga mereka tumbuh menjadi sosok yang sangat tamak dan gila hormat. Kenyataan yang tertulis di dalam surat wasiat tersebut memberikan sebuah efek kejut yang sangat luar biasa di akhir perjalanan panjang ini. Surat itu menyatakan bahwa seluruh kekayaan, saham pengendali perusahaan kosmetik, dan rumah mewah yang dipegang Sinta saat ini sebenarnya adalah milik sah dari ayah kandung Denny yang sengaja dititipkan sepenuhnya kepada Sinta. Sang ayah semasa hidupnya sudah tahu betul bahwa watak anak-anak kandungnya sendiri, yaitu Denny, Kiko, dan Lena,
Memiliki sifat seperti serigala berbulu domba yang serakah dan akan hancur jika memegang uang banyak. Oleh karena itu, Sinta bukanlah orang asing yang beruntung atau wanita miskin yang tiba-tiba kaya, melainkan dia adalah penjaga amanah tunggal yang sah yang dipilih langsung oleh ayah Denny untuk menguji anak-anaknya. Sinta menutup peta hitam tersebut dengan ketukan pelan, lalu menatap Ibu Fatma yang tersenyum ikhlas sambil mengangguk mengerti melihat seluruh kebenaran yang kini telah terbuka sempurna. Ujian untuk melihat ketulusan hati mereka sudah selesai, Ibu, dan mereka semua telah gagal total, ucap Sinta dengan suara yang sangat lugas dan tenang sebelum mengunci kembali lemari besi tersebut. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keikhlasan hati tidak pernah bisa diukur dari pakaian yang dikenakan atau rumah yang ditinggali. Kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain, terutama seorang ibu dan istri yang setia, hanyalah ilusi yang siap runtuh kapan saja ketika roda kehidupan berputar. Kehadiran Sinta sebagai penjaga amanah membuktikan bahwa kejujuran dan kesabaran akan selalu menemukan jalan keadilannya sendiri, sementara ketamakan hanya akan membawa manusia menuju jurang penyesalan yang paling dalam. Menurut Anda, apakah hukuman penjara dan kehilangan segalanya sudah cukup setimpal untuk kesalahan Denny dan saudara-saudaranya? Atau justru keputusan Sinta yang merahasiakan wasiat sejak awal yang paling membuat mereka tersiksa? Yuk, bagikan pandangan tajam Anda di kolom komentar.